dikatakan bahwasanya awalu Ramadan ar-rahmah wa awsatuha al-maghfirah wa akhiruha itqun minan nar. Yang terakhir ini biasanya kebanyakan orang-orang ini lupa akan bagian yang paling penting di bulan Ramadan, yaitu 10 hari Ramadan. Nabi Muhammad SAW kalau sudah datang bulan Ramadan, maka beliau akan iktikaf di masjid, nggak akan keluar dari masjid. Bahkan beliau mengencangkan sarungnya untuk giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita di akhir bulan Ramadan ini jangan sampai amal-amal kita ini berkurang daripada hari-hari sebelumnya. Disebutkan nisful Ramadan qad dhahab wa nisful baqi aghla minad dhahab, yang artinya setengah bulan Ramadan kemarin itu telah pergi dari kita, padahal itu hari-hari yang sangat mulia, dan setengah akhirnya itu lebih mahal daripada emas. Dikatakan bahwasanya kenapa akhir bulan Ramadan ini, 10 Ramadan ini dimuliakan, karena di dalamnya banyak para ulama mendapati yang namanya Lailatul Qadar. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajar. Disebut Lailatul Qadar kenapa? Karena di ayat lain disebutkan dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin fiha yufraku kullu amrin hakim, yang mana malam ini berarti malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Jadi ditetapkan takdir setahun dalam setahun ke depan. Jadi ditentukan takdirnya manusia setahun ini pada malam Lailatul Qadar. Dan yang kedua disebut Lailatul Qadar karena malam yang penuh kemuliaan. Karena di ayat lain disebutkan wa ma qadarullaha haqqa qadrih iz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Mereka, yang artinya wa ma qadarullah, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Iz qalu, ketika mereka berkata Allah menurunkan sesuatu kepada manusia. Arti qadar di sini berarti memuliakan. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan. Dan makna Lailatul Qadar yang ketiga, Al-Qadar yang ketiga adalah malam yang mana malam yang sempit. Maksudnya apa malam yang sempit? Karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Karena malaikat pada malam Lailatul Qadar itu turun terus-menerus sampai bumi ini menjadi sempit karena para malaikat yang berkumpul di bumi. Dan maka dari itu kita harus mensyukuri apa yang telah dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umatnya Nabi ini seperti anak-anaknya
anak-anak emasnya manusia. Jadi umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang paling akhir, yang paling lemah, yang paling umurnya yang paling pendek. Kita nggak bisa ibadah seperti orang-orang umat-umat terdahulu yang ibadahnya sampai 500 tahun, yang 1000 tahun. Kita cuma dikasih waktu 60 tahun atau 70 tahun. Selebihnya itu bonus dari Allah. Karena maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berikan setiap tahunnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dimana 1000 bulan kalau dihitung ke tahun itu sekitar 83 tahun. Kurang lebih 83 tahun. Jadi umatnya Nabi kalau ibadah di dalam malam Lailatul Qadar, mendapati Lailatul Qadar, maka dia mendapati ibadah seperti 83 tahun ibadah. Akan tetapi kalau kita sampai kufur nikmat, naudzubillah, kita kufur nikmat, enggak ibadah, malah maksiat, merusak kehormatan bulan Ramadan, maka maksiatnya juga dikalikan 83 tahun. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu kita harus manfaatkan nikmat yang Allah telah berikan. Idza kuntum fi nikmatin far'aha fa innal kufra tuzilun ni'am. Apabila kamu di dalam suatu kenikmatan, maka jagalah dengan mensyukurinya. Kalau kita nggak syukur, maka Allah akan cabut nikmat tersebut. Jadi ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ke umat yang paling terakhir. Umat yang paling akhir sampai hari kiamat. Enggak ada umat lagi selain umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan untuk kita, supaya kita itu tahu keistimewaannya bulan Ramadan, kita harus tahu apa keistimewaannya bulan Lailatul Qadar itu. Dikatakan Lailatul Qadar itu adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Al-Quran yang mana mukjizat Nabi yang paling agung. Mukjizatnya Nabi banyak, bukan cuma Al-Quran, tapi mukjizat yang paling mukjiz, yang paling melemahkan itu adalah Al-Quran. Karena Nabi di Al-Quran diturunkan kepada umat-umat yang fasih lisannya, maka diturunkan Al-Quran supaya menyaingi kefasihannya pada zaman itu. Dan yang kedua yaitu Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang sebagaimana telah dijelaskan oleh guru-guru mulia kita sebelumnya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Dan yang ketiga, Lailatul Qadar itu malam yang penuh keberkahan. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di dalam malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kami yang memberi peringatan. Dan yang keempat, para malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Menurut sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril. Dikatakan oleh menurut Imam Ibnu Katsir, banyak malaikat yang turun pada Lailatul Qadar karena banyaknya berkah pada malam tersebut. Karena disebutkan juga di situ warruh, ar-ruh di situ disematkan julukannya buat malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril pasti turun ketika Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar disebutkan juga
Lailatul Qadar dengan disifati dengan salam. Salam yaitu artinya keselamatan atau kesejahteraan. Salamun hiya matla'il fajar. Malam itu penuh dengan keselamatan. Jadi banyak tanda-tanda yang disebutkan oleh ulama ketika malam Lailatul Qadar seperti ini. Malamnya itu tenang, nggak ada suara-suara yang bising, nggak ada hal-hal yang mengganggu. Itu biasanya ditandakan itu malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan yang sebagaimana sudah disebutkan. Dan banyak keutamaan lain Lailatul Qadar yang sulit untuk dijelaskan dalam yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan. Mungkin Al-Fakir cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.